Tolak masjid ditutup selama PPKM darurat. DPR mengatakan, sementara bandara beroperasi TKA buruh kasar Tiongkok bebas masuk. Kita minta kepada pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya untuk memastikan, membatalkan tenaga kerja asing dari Cina di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena hari ini rakyat diminta untuk tidak keluar rumah. Mudik aja nggak boleh, bus aja nggak boleh bergerak, pulang kampung nggak boleh, pindah ke tempat lain nggak boleh. Masa sih rakyat dilarang tapi kita memasukkan tenaga kerja dari Cina yang sumber utama virus corona? Saya kira ini nggak masuk akal. Itu kebodohan dan kebodohan kalau dilakukan. Dibuatlah PKI akan tumbuh lagi. Memang akan tumbuh betul. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Nah, TNI-nya udah mulai sama polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih. Wah, bagus. Nah, bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. Berbicara masalah PKI, saya sudah menyampaikan tadi, itu semua ada. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal nama. Kalau Singapura perang sama kita Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut? Kalau Anda mau didikte oleh sebuah kekuatan global yang seolah-olah lebih kuat daripada kekuatan Tuhan, gimana berpikirnya? Gimana? Presiden Cina Xi Jinping meminta untuk menghadapi umat Islam, hadapi dengan hard power, kekuatan fisik. Makanya langsung dilaksanakan 3 yang disasar: masjid, pesantren, dan kampus. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolak masjid ditutup selama PPKM darurat. DPR mengatakan, sementara bandara beroperasi TKA buruh kasar Tiongkok bebas masuk. Tolak masjid ditutup selama PPKM darurat. DPR mengatakan, sementara bandara beroperasi. Haji News. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menolak kebijakan pemerintah yang memutuskan menutup sementara masjid selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Saya tidak setuju jika PPKM darurat ini menutup masjid, ujarnya dalam keterangan tertulis yang dilansir dari laman cakaplah.com. Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN itu mengatakan keputusan tersebut tidak bijak.
karena bandara serta kantor dan kegiatan perekonomian lainnya masih tetap diizinkan untuk dibuka. Kenapa masjid ditutup sementara kantor dan pasar masih boleh buka? Bandara dan angkutan umum juga masih boleh beroperasi sampai kapasitas 70%. Keterangannya, karena Yandri meminta agar selama penerapan PPKM darurat ini tidak ada petugas yang memaksa, membubarkan atau menutup tempat ibadah. Yandri berpendapat bahwa masjid serta tempat ibadah lain masih bisa dibuka dan menjalankan operasionalnya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Menurut Yandri, masalah protokol kesehatan pada masjid harus melibatkan DKM agar berjalan lancar. Karena itu, selama masjid penerapan protokol kesehatan yang ketat, saya minta jangan ada penutupan atau pembubaran ibadah di masa PPKM darurat ini, tuturnya. Kita minta kepada pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dan seluruh jajarannya untuk memastikan membatalkan tenaga kerja asing dari Cina di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena hari ini rakyat diminta untuk tidak keluar rumah. Mudik aja nggak boleh, bus aja nggak boleh bergerak, pulang kampung nggak boleh, pindah ke tempat lain nggak boleh. Masa sih rakyat dilarang tapi kita masukkan tenaga kerja dari Cina yang sumber utama virus corona? Saya kira ini nggak masuk akal. Itu kebodohan dan kebodohan kalau dilakukan. Indonesia dari dulu kita menamakan diri sebagai negara non-blok, tidak memihak kanan kiri. Jadi kita kalau diserang oleh negara lain, kalau kita gak kuat, tinggal nama. Kalau Singapura perang sama kita, Pak, bukan hanya Singapura yang menyerang kita, tapi 5 negara ini akan menyerang kita juga. Melarang orang ke masjid, tapi di mal, di pasar dibiarkan. Di mana letak hati kecilmu? Tak malukah engkau nanti kalau berjumpa dengan Allah? Di masjid orang hanya 5-10 menit. Masbuk, lambat sampai masjid, sudah qomat. Hanya 5 menit dia di masjid. 5 jam orang duduk beramai-ramai, ketawa, cekakak cekiki, tertular penyakit. Masjid yang kau salahkan. Tak malukah engkau nanti menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, padahal tempat ini yang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil alamin. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti takut? Kalau Anda mau didikte oleh sebuah kekuatan global yang seolah-olah lebih kuat daripada kekuatan Tuhan, gimana berpikirnya? Gimana? Rencana besar mantan Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat itu saat berjumpa dengan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia atau WHO, Dr. Tedros, di kantor pusat WHO Jenewa, Swiss. Dilansir dari siaran resmi Kemhan RI, Kamis 1 Juli 2021, tokoh militer berdarah baret merah Komando Pasukan Khusus itu mengungkapkan kepada Dr. Tedros soal upaya kapasitas Indonesia terkait dengan keamanan kesehatan di Indonesia, khususnya Kementerian Pertahanan dan Sumber Daya Pertahanan, dalam menghadapi pandemi, mendukung kesiapsiagaan Indonesia untuk menghadapi kedaruratan kesehatan di masa mendatang. Untuk memperkuat keamanan kesehatan RI, Letjen TNI Prabowo Subianto berencana membangun Center of Excellence (COE) akan dibangun di tingkat provinsi. COE ini nanti menurut Prabowo bakal memperkuat kapasitas Indonesia dalam mendeteksi, menangkal, dan menghadapi tantangan kesehatan masa depan pada tingkat provinsi. Tolak masjid ditutup selama PPKM darurat, DPR mengatakan. Sementara bandara beroperasi. Haji News, Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto menolak kebijakan pemerintah yang memutuskan menutup sementara masjid selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Saya tidak setuju jika PPKM darurat ini menutup masjid, ujarnya dalam keterangan tertulis yang dilansir dari laman jakablah.com. Politisi Partai Amanat Nasional atau PAN itu mengatakan keputusan tersebut